Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Ali Azhari. This is a video translation from the TED channel with the title Lisa Bu, How Books Can Open Your Mind. This is a Indonesian translation. Jadi, saya dilatih menjadi pesenam selama 2 tahun di Hunan, Cina pada tahun 1970-an. Ketika saya di kelas 1, pemerintah ingin memindahkan saya ke sekolah atlet. Semua biaya ditanggungnya. Tapi ibu macan saya berkata tidak. Orang tua saya ingin saya menjadi insinyur seperti mereka. Setelah bertahan dari revolusi budaya, mereka sangat percaya bahwa hanya ada satu cara pasti menuju kebahagiaan. Pekerjaan yang aman dan dibayar dengan baik. Tidak penting apakah saya menyukai pekerjaan itu atau tidak. Tapi impian saya adalah menjadi penyanyi opera Cina, yaitu saya memainkan piano imager saya. Seorang penyanyi opera harus mulai melatih anak muda untuk belajar akrobat, jadi saya mencoba semua yang saya bisa untuk pergi ke sekolah opera. Saya bahkan menulis surat kepada kepala sekolah dan pembawa acara radio. Tetapi tidak ada satu orang dewasa yang menyukai gagasan itu. Tidak ada orang dewasa yang percaya bahwa saya serius. Saya hanya teman-teman saya yang mendukung saya, tetapi mereka masih anak-anak. Sama tidak berdayanya dengan saya. Jadi pada usia 15 tahun, saya tahu saya terlalu tua untuk dilatih. Mimpi saya tidak akan pernah menjadi kenyataan. Saya takut bahwa selama sisa hidup saya, kebahagiaan kelas 2 akan menjadi yang terbaik yang bisa saya harapkan. Tapi itu sangat tidak adil. Jadi saya bertekad untuk menemukan panggilan lain. Tidak ada orang di sekitar untuk mengajari saya. Bagus. Saya beralih ke buku. Saya memuaskan rasa lapar saya akan nasihat orang tua dari buku ini. Oleh keluarga penulis dari musisi, korespondensi dalam keluarga Fowley. Saya menemukan panutan saya sebagai wanita mandiri ketika tradisi Konfusianisme membutuhkan ketaatan. Dan saya belajar menjadi Efesian dari buku ini. Dan saya terinspirasi untuk belajar di luar negeri setelah membaca ini. Saya datang ke Amerika Serikat pada tahun 1995. Jadi buku apa yang saya baca di sini dulu, buku dilarang di Cina, tentu saja. The Good Earth adalah tentang kehidupan petani Cina. Itu tidak nyaman untuk propaganda. Mengerti? Alkitab itu menarik tapi aneh. Itu topik untuk hari ini yang berbeda. Tetapi perintah kelima memberi saya pencerahan. Kamu harus menghormati ayah dan ibumu. Kehormatan, kataku, itu sangat berbeda dan lebih baik daripada menuruti. Jadi itu menjadi alat saya untuk memanjat keluar jebakan rasa bersalah Konfusianisme ini dan untuk memulai kembali hubungan saya dengan orang tua saya. Menghadapi budaya baru juga mulai kebiasaan saya dari membaca komparatif. Ini menawarkan banyak wawasan. Sebagai contoh, saya menemukan peta ini pada awal tidak pada tempatnya karena inilah yang dibesarkan oleh siswa Cina. Tidak pernah terpikir oleh saya, Cina tidak harus menjadi pusat dunia. Semua peta sebenarnya membawa pandangan seseorang. Membaca komparatif sebenarnya itu bukan hal baru. Ini adalah praktik standar di dunia akademik bahwa ada bidang penelitian seperti pembandingan agama dan sastra perbandingan. Bandingan dan kontraskan memberi para sarjana pemahaman yang lebih lengkap tentang suatu topik. Jadi saya pikir, jika membaca perbandingan pekerja untuk penelitian,
mengapa tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari juga? Jadi saya mulai membaca buku berpasangan. Jadi, bisa tentang orang-orang yang terlibat dalam acara yang sama atau teman-teman dengan pengalaman yang sama. Saya juga membandingkan cerita yang sama dalam genre yang berbeda, atau cerita serupa dari budaya yang berbeda seperti yang dilakukan Joseph Campbell dalam bukunya yang luar biasa, The Power of My Myths, oleh Joseph Campbell. Misalnya, Kristus dan Sang Buddha melewati 3 godaan. Bagi Kristus, percobaan itu bersifat ekonomik, politik, dan rohani. Bagi Sang Buddha, semua bersifat psikologis, nafsu, ketakutan, dan kewajiban sosial menarik. Jadi, jika Anda tahu bahwa bahasa asing membaca buku favorit Anda dalam 2 bahasa juga menyenangkan. Alih-alih tersesat dalam terjemahan, saya menemukan ada banyak keuntungan. Misalnya, melalui terjemahan saya menyadari kebahagiaan dalam bahasa Cina secara harfiah berarti kegembiraan yang cepat. Pengantin dalam bahasa Cina secara harfiah berarti ibu baru. Buku telah memberi saya portal ajaib untuk terhubung dengan orang-orang di masa lalu dan masa kini. Saya juga tidak akan pernah merasa kesepian atau tidak berdaya lagi. Memiliki mimpi yang hancur benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami banyak orang lain. Saya menjadi percaya bahwa menjadi kenyataan bukanlah satu-satu tujuan dari sebuah mimpi. Tujuan terpentingnya adalah untuk membuat kita terhubung dengan dari mana mimpi berasal, dari mana gairah berasal, dan dari mana kebahagiaan berasal. Bahwa mimpi yang hancur pun bisa melakukannya untukmu. Jadi karena buku, saya di hari ini bahagia, hidup kembali dengan tujuan dan kejelasan, hampir sepanjang waktu. Jadi semoga buku selalu bersamamu. Terima kasih. Thank you for attention and thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.